Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din, ma'syaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di dalam kitab sunannya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Dari tanda baiknya Islam seseorang bahwa seorang tadi sudah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama kita menerangkan kebalikan dari hadis tersebut. Seorang muslim yang masih mengkonsumsi atau melakukan perkara-perkara yang tidak ada kebutuhan dia atasnya, atau tidak ada manfaatnya, atau sesuatu yang tidak penting baik untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya, berarti Islam seorang tadi belum baik, masih jelek, masih rusak. Jadi Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang, tanda bagusnya Islam seseorang, tanda sempurnanya Islam seseorang, kalau orang Islam tadi sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi mari hadis ini sebagai koreksi bagi diri kita, khususnya kita di dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan bagi kita sebagai umur hidup kita di dunia ini. Apakah masih banyak yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita, baik untuk kemaslahatan dunia kita ataupun untuk kita raih nanti kebahagiaan di sisi Allah di yaumul qiyamah, atau sudah kita manfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan dalam kitab beliau Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid yang isinya faidah-faidah yang penting. Beliau menjelaskan ada beberapa hal yang kita miliki atau ada pada diri kita yang itu dha'i'atun, itu sekedar sia-sia, ya, la yuntafa'u biha, tidak bisa diambil manfaatnya. Jadi ini sebagai pelajaran kita bagaimana kita memperbaiki Islam kita, bahwasanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan ada beberapa hal yang ada pada diri kita ini atau kita lakukan, tapi itu sekedar dha'i'ah, sia-sia, ya, tidak ada manfaatnya. La yuntafa'u biha, tidak bisa dipetik manfaatnya. Nah, ini. Yang pertama kata beliau, ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Dan ini puncak kejelekan. Ya. Jadi kita memahami dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kemuliaan ilmu. Bahkan andaikan satu ayat saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluknya yang paling afdal dan mulia. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah itu adalah makhluk pilihan Allah, manusia yang paling mulia dan paling afdal. Ya, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah memerintah Nabi-Nya SAW untuk meminta tambahan harta atau kebanggaan dunia atau mungkin anak atau yang lainnya, tidak. Tapi satu saja yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Nabi Allah Muhammad, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali kepada para ulama. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran. Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Pertama, saksi tersebut adalah Allah sendiri. Jadi Allah mempersaksikan atas dirinya sendiri bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal malaikatu, dan para malaikatnya. Yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang Allah beri ilmu di tengah-tengah mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seolah-olah dalilnya Allah di muka bumi ini akan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak, itu adalah dengan adanya ahlul ilm, orang-orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Sehingga setiap alim minal ulama andaikan ditanya oleh umat ini, ya, tentang siapa sebenarnya Rabb kita, siapa sebenarnya sesembahan yang hak, siapa sebenarnya yang memiliki dan mengatur alam ini, semua mereka sepakat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mulianya ilmu. Karena itu ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pujian yang Allah berikan tentang ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu tadi, selama ilmu tadi dicari dengan niat untuk diamalkan. Kan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan seseorang kepada kemurkaan yang sangat besar, sehingga Allah cap sebagai orang-orang yang katakanlah menyimpang, berlaku curang. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak diamalkan. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan sebagaimana Yahudi, ya? Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab, katakanlah dari kalangan Bani Israel, satu kaum yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ilmu itu tidak mereka amalkan. Sehingga sekalipun mereka punya ilmu, mereka paham, tapi Allah nyatakan tentang mereka. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Permisalan seorang yang Allah bebani untuk mengamalkan Taurat, memikul Taurat, jadikan apa dasar amaliyahnya. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkan Taurat tadi, tidak membawa sebagaimana semestinya. Kamasalil himari yahmilu asfara. Itu seperti himar yang bawa kitab. Jadi kalau di Arab sana lambang kebodohan itu himar. Ya kalau di tempat kita kepu, gitu. Jadi orang itu kan bodoh, elo, kayak kepu kan gitu kan. Jadi kamasalil himar. Jadi mereka punya ilmu, mereka mengerti Taurat, dibawa Taurat ini. Kan itu dijelaskan oleh para ulama sifat Yahudi ini. Ketika ilmu mereka itu mengetahui bahwa sesuatu itu menguntungkan bagi dirinya, mereka ramai-ramai bicara ilmu tadi. Tapi manakala agama, ilmu yang mereka kenal dari agama ini dirasa merugikan mereka, yahkumuna bi uqulihim, mereka berhukum kepada akal-akal mereka. Kemudian kitab apa? Wa nabaduhu wara'a dhuhurihim, kemudian kitab ini dilempar ke belakang punggung mereka sehingga dipakai. Dan itu hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau itu sudah kita dapat, lalu menjadi tidak bermanfaat, sia-sia, bahkan merugikan diri kita sendiri. Yaitu apa? Ilmu yang sampai kepada kita tapi tidak terwujud dalam amaliyah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bicara ilmu itu secara sendiri, tidak. Ketika Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus shalihat, bahkan seorang yang akan sukses bertemu dengan Allah, salah satu syaratnya adalah beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang mulia menghabarkan, yang maknanya seorang yang mencari ilmu, yang ilmu itu mestinya dicari untuk tujuan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yatlubuha aw wala yatlubuhu, lalu orang ini tidak mencari ilmu tadi illa kecuali liyujariya bihi al-ulama, supaya bisa duduk di dekatnya ulama, supaya dikatakan ini alim, itu juga alim. Itu tujuan pertama. Jadi satu ilmu yang mestinya dicari untuk mendapatkan wajah Allah, tidaklah dicari ilmu ini tadi kecuali apa? Liyujawira al-ulama, supaya dia bisa bertetangga dengan ulama, supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan alim, supaya dimintai fatwa, dan seterusnya. Aw liyumariya bihi al-juhala, atau mencari ilmu sekedar untuk membantai orang-orang bodoh, katakanlah. Ya, jadi ada sebagian kita, wa nas'alullah al-afiyah, begitu sampai di majelis ilmu para ulama di sana, pulang dengan membawa gelar, katakanlah mungkin dari Jamiah Islamiyah, atau mungkin dari universitas tertentu, atau mungkin duduk di majelisnya ulama, kembali ke kampungnya menyebarkan kebid'ahan, kemudian yang menjadi ajang untuk mengumbar ilmunya adalah orang-orang bodoh di kalangan manusia ini. Maknanya apa? Ilmu yang sudah diarahi itu untuk menyebarkan subhat di kalangan manusia, sehingga kebid'ahan ini dikatakan ada, lalu dia carikan dalilnya, padahal dalil itu sekedar dia bikin-bikin karena kemampuan dia barangkali berbahasa Arab atau mengeluarkan dalil dari Al-Quran, lalu diarahkan kepada orang-orang bodoh, sehingga orang bodoh ini tercengang mendengar ucapannya tadi, akhirnya tertipu dan terseret kepada kesesatan. Banyak sekali yang seperti itu, ya kan? Ini fitnah. Aw liyusrifa wujuhan nas ilaih, atau dia mencari ilmu tadi untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, berkerumun di sekitarnya, memandanginya sebagai seorang ustaz, alim dan seterusnya. Ya?
kecuali orang ini tidak akan mendapatkan baunya surga, raihatal jannah. Karena itu tujuan mencari ilmu untuk dia, untuk apa? Untuk diamalkan. Jangan sampai kita ini berangkat thalabul ilmi yang Allah janjikan dengan kebaikan yang masya Allah, ya? Lalu tujuannya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan untuk bisa berjidal, untuk bisa berbantah-bantahan, untuk bisa menunjukkan bahwa dirinya fasih dan seterusnya. Bukan niat untuk diamalkan. Ini ketertipuan. Jadi orang nggak punya ilmu bodoh, tercela. Tapi orang punya ilmu tidak diamalkan, lebih tercela lagi. Karena itu dalam Islam ini dikenal ada 3 jalan. Yang pertama siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang punya ilmu lalu diamalkan ilmunya tadi. Yang kedua disebut al-ghay. Al-ghay, lawan dari apa? Petunjuk. Yang dimaksud dengan al-ghay yaitu orang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, jadi menyimpang dari ilmunya. Yang ketiga ad-dhal, kesesatan, yaitu orang yang membangun amal begitu banyak tetapi tidak memperdulikan ilmu. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Jalannya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Perkara pertama yang kadang-kadang tidak kita sadari seperti itu, yaitu apa? Ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Dan itu Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, dan itu perlu tanbih bagi kita. Dan itu dinukil dalam pembahasan jihadun nafsi. Apa jihadun nafsi itu? Ada 4 tingkatan dah. Yang pertama apa? Jihad melawan diri kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu, jalan talabul ilmi. Talabul ilmi itu ibadah. Ya, sampai seorang berjalan talabul ilmi sampai di majelis ilmu dihitung jihad fisabilillah sampai dia kembali. Sampai Nabi SAW bahwasanya seluruh makhluk di dunia ini mendoakan untuk talabul ilmi sampai ikan yang ada dalam lautan didoakan talabul ilmi. Nabi juga mengatakan tidaklah satu kelompok kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, kecuali malaikat akan turun menaungi mereka. Mulianya talabul ilmi. Setelah itu apa? Berupaya untuk mengamalkan ilmunya. Nah, di sini kadang-kadang seorang ta'ajjub dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang suatu amalan. Dan kadang-kadang manusia itu ta'ajjub dengan hadis Nabi SAW tentang suatu amalan. Lalu dia punya tekad untuk beramal, tetapi sekedar berhenti pada tekad. Jelas itu yang paling berbahaya bagi kita. Jadi seorang punya ilmu tidak diamalkan, itu berbahaya. Tapi kadang-kadang kita punya ilmu, dapat hadis Nabi SAW, lalu hadis itu menarik bagi kita. Katakanlah tentang fadilah qiyamul lail, atau fadilah puasa Senin Kemis, katakanlah fadilah puasa Daud misalkan, atau fadilah bersedekah, fadilah berjihad fisabilillah, atau talabul ilmi itu sendiri. Tapi kadang-kadang punya tekad tidak sampai berwujud kepada amaliyah. Berapa banyak ketika kita menyadari kehidupan kita, lalu kita ini tidak punya ilmu, punya tekad semangat, saya mau berangkat talabul ilmi. Gitu? Saya mau ngaji, katakanlah rutin. Untuk memerangi apa? Kebodohan yang ada pada diri kita ini. Kita menyadari itu. Tapi kadang-kadang ada saja halangannya. Jadi kita sudah lepas dari satu godaan, katakanlah, untuk malas. Muncul tekad, kita tekad mau talabul ilmi karena fadilahnya yang masya Allah. Tapi kadang-kadang di tengah tekad itu sendiri berhenti, tidak jadi talabul ilmi. Ya alasannya barangkali capek lah, atau mungkin malas lagi lah, atau mungkin ini, itu, dan seterusnya. Karena itu perlu kita ingat, sebagaimana peringatan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kadang-kadang seorang tertakjubkan dengan ilmu yang datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
lalu muncul tekad untuk mengamalkannya, tetapi kadang-kadang berhenti cuman pada tekad, tidak terwujud dalam amaliyah. Itu pertama. Jadi sesuatu yang ada pada diri kita, tetapi dha'i'ah, sia-sia, la yuntafa'u bihi, tidak bisa diambil manfaatnya, ilmun la yu'malu bihi. Kan itu kebiasaan salaful ummah rahimahullah, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka itu muhasabah diri tentang ilmu dan amalnya. Sampai mereka mengatakan, saya itu berupaya untuk membandingkan antara ilmu dengan amal saya. Tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata perbandingan antara ilmu dengan amal begitu jauh ketinggalannya. Jadi ilmu banyak kita raih, tetapi amaliyah dari ilmu itu tadi begitu banyak ketinggalan. Coba bandingkan dengan diri kita. Banyak sekali perkara-perkara agama yang sebenarnya sudah kita ketahui. Gitu? Setiap saat kita berangkat talabul ilmi, minimal mendapatkan 3 atau 4 hadis Rasulullah SAW. Yang itu dorongan kita untuk mengamalkan suatu amalan. Tapi kadang-kadang hal itu sepi dari amaliyah. Satu misal yang itu berat mungkin bagi kita. Kita tahu bagaimana fadilahnya qiyamul lail. Ya tak? Nabi SAW mengatakan, afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu itu salat malam. Tahajud bahasa kita, gitu kan? Bahkan Allah memerintah langsung, fatahajjad bihi. Dari waktu malam itu bertahajudlah padanya. Sampai Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan dari sebagian malam itu bertasbihlah kamu, bersujudlah kamu kepada Allah dari sebagian yang panjang dari malam tadi. Qiyamul lail. Ilmu sampai kepada kita. Tapi sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita itu tadi? Padahal itu da'bus salafus salih, kebiasaan salafus salih yang dicontohkan dan dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW kalau habis qiyamul lail beliau bangun, kemudian keliling kadang-kadang, sampai lewat rumahnya Abu Bakar, mendengar Abu Bakar qiyamul lail, sampai lewat rumahnya Umar, mendengar Umar qiyamul lail, sampai masuk ke rumah anaknya Fatimah bintu Muhammad SAW, kemudian dibangunkan keduanya Ali dan Fatimah, dibangunkan. Sampai Nabi pernah jengkel kepada Ali ini, kata itu dibangunkan, disuruh qiyamul lail. Ali mengatakan, kalau memang Allah menakdirkan saya qiyamul lail, ya qiyamul lail. Maka Nabi SAW, sungguh manusia itu banyak sekali membantah. Kemudian Nabi SAW berpaling pulang. Ilmu sampai, bagaimana amaliyah? Itu baru satu contoh ya, qiyamul lail. Yang saya dan antum semua, ini untuk saya dan antum semuanya. Betapa beratnya bangun jam 3 malam katakanlah, lalu mau menyentuh air wudu itu kadang mata kadang enggak mau, gitu. Padahal kita tahu bagaimana fadilah hadis Nabi SAW. Salah satu manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seorang laki-laki atau seorang yang bangun malam ketika manusia ini tidur, lalu menyepi bersendiri dengan Allah sampai meneteskan air matanya menangisi dosanya. Ya? Kadang kita sudah qiyamul lail, tapi kehusuan nggak kita dapat. Salat begitu berdiri, mantuk. Alhamdulillah. Dah. 2 rakaat berat terus. Ilmu sampai kepada kita. Karena itu berarti setiap perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu jihad, ya kan? Perlu pemaksaan terhadap diri kita. Karena itu ada jihadun nafsi. Kita ini nggak usah yang sunnah katakanlah menurut fikih, yang fardu saja. Salat. Laki-laki salat di masjid begitu dengar azan. Memerangi ini kalau nggak sungguh-sungguh kalah gitu ini. Apalagi musim panen gitu, nyata. Udah badan capek, belum mandi, sana sudah azan. Berat mewujudkan amaliyah. Ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Sia-sia. Kan itu seorang alim ditanya, bagaimana saya ini kok sulit sekali menjaga ilmu saya? Ya? Apa kiat untuk menjaga ilmu itu?
Dijawab oleh si alim tadi, cara termanjur untuk menjaga ilmumu adalah amalkan ilmumu tadi. Ya, kita ini katakanlah mengenal bagaimana wudhu yang baik, yang benar, ilmunya sampai, kalau nggak diamalkan bisa jadi lupa. Contoh saja doa sholat jenazah, pada ingat nggak ya? Karena nggak pernah dipraktekkan. Doa supaya ada yang mati nggak mati-mati. Ya toh? Allahumma ighfir lahu campur dengan Allahumma ighfir li hayyina. Kadang-kadang lupa malah nggak doa dan seterusnya bingung. Begitu sudah waktunya praktek masih mau hafalan nggak keburu sudah. Nah, yang penting bengong aja takbir 4 kali salam selesai. Berarti itu menunjukkan apa? Ilmu itu kalau tidak diwujudkan dalam amaliyah, kalau toh dia tidak irtahala pergi dari kita, itu akan memadharatkan diri kita. Kita ini ilmunya sudah banyak, saya yakin banyak, sekalipun kita bukan ulama. Jadi bagaimana kita wujudkan amaliyah? Karena tujuan kita mencari ilmu untuk diamalkan. Kan itu ketika kita berangkat talabul ilmi, kita sudah bersihkan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah. Nah, kalau niat sudah murni mohon kepada Allah supaya setelah mendapatkan ilmu bisa mengamalkan ilmunya. Karena tadi ada seorang yang sudah sampai kepadanya ilmu, punya tekad untuk beramal, tapi berhenti mandek, digoda lagi oleh setan, kendor dalam amaliyah. Ya, kita ini kadang-kadang merasa begitu kita bermajelis mendapatkan nasihat, semangat muncul. Dah, saya mau buang segala yang menghalangi saya pokoknya mau berjalan seperti ini. Tapi begitu berjalan, belum sampai di rumahnya, pulang dari taklim, kadang-kadang sudah punya bayangan-bayangan yang tidak mungkin mengamalkan itu. Nah, ini ilmun la yu'mal bihi, ilmu yang tidak diamalkan, berlindung kepada Allah SWT, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi banyak sekali orang yang mudah berteori, katakanlah begini caranya apa dan seterusnya. Tapi sulit sekali seorang itu mewujudkan dalam amaliyah. Karena amaliyah itu berkaitan dengan anggota badan kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullun nasi lahu sarrah wa lahu fatrah. Setiap manusia itu punya kesemangatan dan punya masa kendor dari semangat tadi. Maka barang siapa yang semangatnya dan kurang semangatnya tadi tetap di atas sunnah, berarti dia berbahagia. Nah, barang siapa yang ketika kendor ini tadi menyimpang dari sunnah, halaka, dia akan hancur. Ya? Itu pertama hal yang tidak ada manfaatnya, sedang kita sudah memiliki ilmu yang tidak diamalkan. Karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita ini mendapatkan ilmu tapi tidak kita amalkan. Ya, itu jalannya orang-orang yang menyimpang ghaib. Ya. Yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wa la iqtida. Perkara yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya adalah amalan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalau kita kembalikan pembahasan apa? 2 syarat diterimanya amal. Ikhlas dan mutaba'ah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana ayat Allah yang masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun mencari uang, mencari kehidupan dan seterusnya itu sarana. Nah, manusia hari ini terbalik. Suatu yang sarana jadikan tujuan, tujuannya lupa, tidak dilakukan. Ya? Bahkan orang menggunakan agama ini dijualnya untuk membeli sarana tadi. Liyastaru bihi samanan qalila, untuk ditukar dengan harga yang murah. Kita harus hati-hati. Kalau kita ini memiliki amal, tadi ilmu harus diamalkan. Tapi ada perkara yang lebih maju lagi harus kita perhatikan. Kalau amal kita ini tidak dibangun di atas keikhlasan dan tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kan itu berhentilah. 2 hal yang kalau digabung akan menumbuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan membuahkan sesuatu yang istimewa di sisi Allah, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas semata-mata yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak menyembah selain Allah, dan amal yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, sia-sia. Dan itu Allah menegaskan untuk yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia itu diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ibadahnya. Ikhlas. Dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal bergantung apa? Niatnya. Yang kedua, dalam amaliyah dhahir, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengamalkan amalan apapun, kalau tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka amalan itu ditolak. Jadi jangan pakai sistem kita ini, yang penting ikhlas niatnya tok, sudah, jangan. Ikhlas itu penting, tapi bukan cuman ikhlas. Karena Syekhul Islam mengatakan dalam kitab beliau menyatakan jima'uddin amran. Agama ini terkumpul pada dua hal. Yang pertama, la na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, la na'budullah. Kita tidak boleh menyembah Allah illa bima syara'a, kecuali dengan syariat yang Allah tuntunkan. Tidak kita sembah kecuali Allah. Ikhlas hanya Allah. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang Allah sudah syariatkan. Jadi perkara yang ada pada diri kita, dan manusia banyak sekali melakukan seperti itu. Mereka menumpuk-numpuk amaliyah tapi tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, kadang sudah beramal tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ikhlas pula, semata-mata riyah. Wala haula wala quwata illa billah. Poin yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ada pada kita tapi tidak bisa diambil manfaatnya, kalau toh tidak merugikan kita atau memadaratkan kita, minimal itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Yaitu apa? Amal yang tidak dibangun dengan keikhlasan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu poin yang pertama, mari kita ambil. Kita harus thalabul ilmi. Kita harus belajar. Jangan merasa diri kita ini cukup. Kita ini makhluk yang bodoh. Kalau tidak karena bimbingan dari Allah dan Rasulnya, kita ini nggak ada harganya. Untuk apa kita ini punya jasad hidup di dunia ini kalau nggak mengalir ilmu pada diri kita? Sehingga kita dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki, diberi makan, kok nggak kenal dengan Allah. Sedang orang yang tidak mengenal Allah kan menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum pernah mendengar bahwasanya penduduk 19 Mas Musli dan sekitarnya kelaparan, belum pernah. Kok sampai sehari semalam nggak makan, belum pernah. Bahkan kalau kekenyangan, wallah alam barangkali sering. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita hidup seperti ini, kok tidak mengalir pada diri kita ini risalah Rasulullah SAW? Coba pikir, untuk apa kita ini? Habis ini kita mati. Nah, kalau sudah mati di sana tanggung jawab. Sebenarnya kalau kita pikir itu, ya hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu. Coba ada dipikir. Sebentar lagi besok, nanti, minggu depan, barangkali mati kita ini. Habis itu kita mau apa? Bahkan kalau kita pikir seperti orang yang bekerja, berangkat pagi, pulang petang, sampai badannya rusak dan seterusnya, lupa beribadah kepada Allah, itu kalau mikir ini berhenti dia. Nangis berhenti betul. Lah ya untuk apa? Sampai yang hidup ditunggui dengan kendaraan yang begitu banyak, rumah mewah dan seterusnya, begitu dia sakit, terbayang dalam pikirannya dia akan mati. Apa kira-kira? Kerugian dan kerugian. Kan pertama harus kita isi tubuh kita ini dengan ilmu. Orang itu kalau nggak ada ilmunya, jadi permainan subhat dan syahwat. Bahasa kita cuma biasa dihapusi. Orang yang paling kita kasihan itu orang yang suka dihapusi, ya. Kasihan. Ada orang ngomong begini dengan jenggot panjang pakai kopi, Allah.
berarti itu benar. Besok sana ngomong beda lagi, itu juga benar. Nggak pernah ada yang salah. Ya kan? Tidak bisa mengenal mana yang benar dan mana kebalikan dari kebenaran. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa memisahkan mana yang betul-betul ibadah kepada Allah dan mana yang sekedar capek-capek padahal bukan ibadah. Ya kan? Seorang yang sujud, ruku, apa dan khusyuk di hadapan Allah. Kenapa bisa menjadi orang yang paling bermaksiat kepada Allah? Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau ketemu mereka bunuhlah. Dan kalau saya menjumpai mereka, saya akan bunuh dia sebagaimana pembunuhan kaum Ad dan Samud. Siapa mereka? Al-Khawarij. Yang keningnya ini sekung ke dalam, matanya masuk ke dalam, di sini menonjol. Karena apa? Zuhud dalam dunia, kurang cinta sama dunia. Habiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama itu Nabi SAW mengatakan, Al-Khawariju kilabun nar. Mereka itu anjingnya neraka. Kenapa? Mereka beribadah, semangat beribadah. Karena ibadahnya tidak dibangun atas dasar apa? Ilmu. Kan itu takutlah seperti itu. Berarti pertama yang wajib kita berangkat adalah apa? Talabul ilmi. Cari ilmu. Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bagaimana kita ini mencari ilmu. Tidak setiap orang yang bisa membacakan Quran kepada kita berarti dia harus kita ambil ilmunya, tidak. Tapi kita betul-betul menginginkan mencari ilmu itu dari orang yang membimbing kita untuk bersama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, amal yang hasil dari ilmu tadi, mari kita kontrol setiap saat. Ikhlas dalam hati kita, dan adakah contohnya dari Nabi? Secinta apapun kita terhadap suatu amaliyah, kalau nggak ada tuntunannya dari Nabi, berhenti. Ganti dengan kebencian. Sebenci apapun kita kepada satu amal tadinya, bahkan kita perangi, bahkan orang yang mengamalkan kita ajak dan kita permainkan. Kok ternyata sampai ilmu kepada kita bahwa itu sunnah, ayo kita ambil, kita cintai dan kita muliakan. Lalu kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan kita yang telah berlalu. Itu ilmu yang tidak diamalkan sia-sia, amal yang tidak dibangun dengan ikhlas, dan ada contohnya dari Nabi juga sia-sia. Itu insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita pelajari dua hal sebagai upaya untuk mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Dua hal yang tidak bisa diambil manfaatnya dan sekedar sia-sia. Poin yang pertama, ilmu yang tidak diwujudkan dengan amal. Itu kita punya ilmu, mari kita amalkan. Yuhdaful ilmi atau ilmu bil amali. Jadi ilmu itu dikaitkan dengan amaliyah. Dan itu kalau kita lihat Al-Quran, para sahabat bertanya kepada Nabi untuk diamalkan. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya, diamalkan. Summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, diamalkan. Ya. Kemudian summa ayyu ya Rasulullah? Al-jihad fisabilillah. Mana sahabat yang tidak berjihad fisabilillah? Sampai datang seorang dengan katakanlah jinjit bahasa kita, supaya nampak tinggi di hadapan Nabi SAW sehingga terpilih menjadi salah satu pasukan untuk jihad. Masih kanak-kanak. Dan kita lihat sejarah bagaimana seorang sahabat yang masih belia datang kepada Nabi, ingin sekali untuk ikut jihad fisabilillah. Tapi melihat padanya Rasulullah SAW masih sangat belia, maka Nabi SAW memberikan udzur kepadanya. Artinya belum menerima dia untuk jadi berangkat jihad. Dia berpaling, menangis. Menangis tidak bisa ikut jihad. Begitulah kehidupan para sahabat. Ya. Jadi mereka berupaya ilmu itu jadi amaliyah.
Sehingga ilmunya betul-betul berbuah apa? Amal. Lah kalau kita ingin mencontoh mereka, mari kita berupaya. Sekalipun tidak mungkin kita seperti mereka. Bagaimana kita mengejar ilmu kita yang sudah kita dapatkan ini dengan apa? Amaliyah. Yang lebih parah itu, seorang yang mendapatkan ilmu malah diselisihi ilmunya. Nah, ini berbahaya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi seperti itu. Seperti kasus kejadian di kalangan Yahudi dulu, ada seorang yang berzina. Mestinya dirajam karena sudah muhsan, diganti dengan dicoreng-coreng mukanya begitu, terus diarak keliling kampung sambil dipukuli. Padahal bukan itu hukumannya. Karena yang melakukan zina tadi kalangan bangsawan, katakanlah begitu. Maka sampai hal itu di hadapan Nabi SAW, lalu dia membaca lembaran Taurat. Ya Muhammad, tidak ada ayat rajam pada kitab kami. Padahal ayat ini tutup dengan telapak tangannya. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi begitu ada kepentingan yang dirasa itu sesuai dengan hawa nafsunya, buang ilmunya ke belakang, hukumi dengan apa yang menjadi kepentingan tersebut. Dan itu bahaya. Ya, setelah kita punya ilmu, lalu kita bisa mengamalkan ilmu kita, itu belum berhenti. Perlu kita rujukkan amal yang kita lakukan dengan dua syarat diterimanya amal. Ikhlas, semata-mata ditujukan kepada Allah. Yang kedua, harus betul-betul kita teliti, adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya bergabung dua hal yang membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa kita ambil manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, yang ketiga, perkara yang ada pada manusia tapi tidak sia-sia dan tidak bisa diambil manfaatnya. Wa malun la yunfaqu minhu. Harta yang tidak dinafkahkan, tidak diberikan infaknya, disimpan saja. Ya? Fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya. Di dunia dia tidak bisa menikmati hartanya secara baik. Wala yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Tidak pula dijadikan tabungan nanti di yaumul akhirah. Harta yang sia-sia. Di sini isyarat supaya manusia memerangi sifat yang bercokol keras di dalam dirinya. As-sukhu. Dalam bahasa Arab, as-sukhu itu asal. Buahnya apa? Al-bakhlu. Jadi sukh itu kekikiran, pelit yang ada dalam hati. Sayang kepada dunia, tidak ingin lepas dari dunia tadi. Wujud dari amal yang akhirnya apa? Bakhil. Tidak keluar harta darinya, diinfakkan di jalan Allah. Maka itu dua sifat yang saling berkaitan. Orang yang ada dalam hatinya rasa kikir, tentu akan muncul sayang untuk menginfakkan hartanya. Hatta kadang-kadang orang yang sangat kikir tadi terhadap dirinya sendiri juga bakhil. Sehingga dia sudah capek mencarinya, memanfaatkan untuk dirinya saja sayang. Sampai akhirnya dia mati meninggalkan hartanya, belum sempat menikmatinya. Ada yang semacam itu. Karena itu ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, nah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki dua kaki seorang hamba ini nanti di yaumul qiyamah. Hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu dari 4 ini an malihi, dari hartanya. Tentang hartanya ditanya oleh Allah Taala. Ya? Min aina kasaba, dari mana dia dapatkan hartanya? Wa ila aina anfaqa, dan kemana dia infakkan. Ditanyakan harta kita. Ya? Dari mana kita mencarinya? Halal apa tidak halal? Ya? Apa kita terjang semua batasan hukum-hukum Allah? Sudah seperti itu keadaannya, kadang kita membela diri kita dengan mencari-cari dalih di dalam agama Allah untuk menghalalkan apa yang kita langgar dari hukum Allah tadi. Ya? Seperti itu.
Jadi salah satu yang ada pada diri kita lalu tidak bisa kita ambil manfaatnya, harta yang tidak diinfakkan. Baik untuk kepentingan dirinya sendiri sebagaimana yang Allah perintahkan, dan juga untuk kepentingan dirinya berkaitan dengan orang lain dalam bentuk sedekah. Karena itu mari kita perangi sifat bakhil. Bahkan penyakit yang paling Nabi SAW khawatirkan apa? Hubbud dunya. Ya, orang itu kalau sudah cinta kepada dunia, karahiyatul maut, maunya nggak mau pisah sama dunia, nggak mau mati. Maka pekerjaan dia dari pagi sampai petang sekedar apa? Jama'a malau wa'addada, mengumpulkan hartanya, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Alhaakumut takasur, melalaikan kalian takasur berbanyak-banyak. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, kalau manusia itu sudah masuk ke liang kubur, baru sadar. Sampai saudaranya meninggal, dia yang menguburkan belum sadar. Saya pernah menjumpai seorang meninggal. Yang meninggal ini temennya main remi, sambil tertawa terbahak-bahak menguburkan temennya ini, yang temen judinya dulu. Dengan entengnya dia mengambil remi itu sana, dikeburkan ke kuburnya sana, main remi sana di kuburan, tanpa sadar bahwa itu adalah nasihat juga untuk dirinya, bahwa dia akan mengalami seperti itu. Dan itu hati ini kalau tidak kita latih, asharul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan jernih. Maka ketika kita ini mendapatkan nasihat, kok kayaknya nasihat itu berbalik dari kita, takutlah akan hati kita, ya? Karena nasihat itu agama. Nah, kalau nasihat ini bagus, agama itu tadi, dia tidak mau menempat kecuali di tempat yang baik. Kan itu kalau seorang diberi nasihat tentang bahayanya dosa dan maksiat, lalu dianjurkan untuk taat kepada Allah, kok dia hambar, kayaknya nggak tersentuh sama sekali, hatinya itu berpenyakit, bahkan bisa jadi apa? Mati. Nah, kalau manusia ini hatinya sudah tidak terdapat nasihat di dalamnya, itu bukan manusia lagi, rusak. Karena itu tadi kita ini perlu berjihad, ya, perlu berupaya melawan hawa nafsu kita untuk mau taat kepada Allah. Karena ketaatan itu berat. Dikatakan apa? Al-haqqu ala nafsi saqilah, kebenaran bagi jiwa atau nafsu kita ini berat. Kita mau puasa berat, bahkan untuk yang fardu saja. Mau salat berat, salat wajib, bukan yang sunnah. Berangkat ke masjid salat jamaah berat betul rasanya, ya kan? Itu baru berkaitan badan, nggak keluar modal. Belum lagi kalau infak dengan hartanya. Kerja pak, jamaah malau wa'addada, dihitung, dikumpulkan 1 juta dihitung. Kalau diinfakkan nanti kurang, terus rasa bakhilnya yang dituruti. Ya? Padahal kalau kita ini mengenal tentang indahnya infak, kalau kita ini mengenal tentang kemuliaan sedekah, sebagaimana para sahabat mengenalnya, seolah-olah kalau kita ini punya, kita akan berikan seluruhnya. Kan itu pujaan ulama kepada ulama yang lain yang zuhud dalam masalah dunia. Beliau adalah seorang yang suka berinfak tanpa pernah khawatir miskin. Kan itu dua kaitan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sempat menginfakkan seluruh hartanya, besok dia nggak khawatir miskin. Kenapa? Karena dia letakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Zat yang Maha Kaya, yang siap menjamin dirinya. Nah, itu perlu kita dididik jiwa kita. Anak antum semua, karena masih bercokol pada diri kita ini yang bersifat bakhil. Saya katakan kita seluruhnya lah, karena kita tidak boleh mentazkiyah dengan kenyataan amal yang masih sangat minimal pada diri kita ini. Sekarang coba harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu seberapa persen dari apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau Nabi mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kadang-kadang kita ini masih mengkonsumsi dengan harta kita perkara yang enggak ada manfaatnya. Dan itu bedakan zuhud dengan pura-pura zuhud. Orang yang zuhud ala sufiyah tanpa dibangun dengan ilmu, itu mengurangi sesuatu yang boleh sampai memadaratkan dirinya supaya mendapat pujian dari manusia bahwa dirinya orang yang baik. Itu zuhud ahli bid'ah.
Zuhud tanpa ilmu. Zuhud itu bukan harus mengurangi takaran kita, bukan. Tapi bagaimana kita ini memerinci segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Bukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu dunia umumnya manusia. Dunia orang zuhud itu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Lah kalau harta itu nongkrong di rumah nggak ada manfaatnya, biar manfaat salurkan ke jalan Allah. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau dia punya harta, ya, keluarganya sudah dicukupi, katakanlah. Bukan dia mikir 7 turunan loh ya. Keluarganya dicukupi makannya, katakanlah. Yang besok dia harus kerja cari lagi. Ada tamu, sudah diberi tamunya tadi. Yang ini segera dikirim untuk bekal dia di negeri yang sesungguhnya. Karena orang itu kalau ditunggu harta, mikirnya terlalu rumit. Dan itu memang berat, perlu kita berlatih ke sana. Nggak usahlah sampai seperti itu, katakanlah. Kita mendapatkan 1%-nya itu saja barangkali sudah Masya Allah. Yang jelas bagaimana kita memerangi sifat bakhil. Yang kedua, jeli dan teliti membelanjakan harta. Ya kan? Kemana kita letakkan? Ketika kita meletakkan harta ini harus dengan ilmu. Bahwa yang kita taruh harta kita itu tadi betul-betul itu tempat yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka begitu kita letakkan, kita harapkan nanti keridhaan Allah di yaumul qiyamah. Kan begitu. Ya. Jadi harta yang tidak dinafkahkan, baik untuk dirinya yang wajib atau untuk selainnya, sehingga yang memiliki tidak bisa memanfaatkan di dunia ini dengan baik dan tidak bisa diambil untuk hari depannya di yaumul qiyamah, lalu apa gunanya harta itu tadi? Harta yang sudah kita tumpuk itu dengan perkataan nanti supaya anak saya sampai 7 turunan cukup, terus kita tidak nafkahkan, sampai kadang-kadang kita bakhil sama istri kita sendiri, ya kan? Pakaian saja nggak cukup, ngerti pakaian nggak cukup, belinya yang pras-pras gitu loh. Mestinya kan panjang, padahal dia punya harta itu. Malah dia mengkonsumsi gambar Ka'bah yang harganya ratusan ribu itu, bahkan lebih. Gambar makam Nabi SAW dipajang ke rumahnya. Atau ngundang tukang kaligrafi untuk menghias rumahnya. Dan seterusnya. Ini kan pentasarufan harta yang sia-sia. Sedang muslim, kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebenarnya itu isyarah dari poin yang pertama. Seorang itu dalam semua kehidupannya butuh ilmu. Karena kalau dia nggak punya ilmu tentang sesuatu, akan terperosok kepada kesia-siaan. Kalau tidak maksiat langsung kepada Allah. Sekarang kita ini kalau tidur satu malam, tur sampai pagi. Terus begitu setiap hari. Itu berarti orang ini ilmunya nggak ada. Kenapa? Kalau dia punya ilmu, satu saja hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Inna Rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kulla laylatin hinama yabqa sulusil akhir. Sesungguhnya Allah Rabb kita ini turun setiap malam ke langit yang paling dekat itu, dunia. Ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Wa qala, lalu Allah mengatakan apa? May yas'aluni u'ti. Siapa yang mau minta kepadaku pada saat itu aku akan beri. Wa may yad'uni ujib lahu. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan ijabahi doanya. Wa may yastaghfiruni aghfir lahu. Dan siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Bagaimana orang yang punya ilmu semacam ini lalu dibiarkan malam berlalu, padahal itu kesempatan emas dalam kehidupan dia. Yang barangkali besok jam 8 dia mati, bisa jadi. Seperti kita katalah bekerja di dunia ini, memang kita ini tidak adil kok. Kok begitu menuntut, menggembar-gemborkan bahwa harus seimbang kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang punya teori seperti itu tidak mungkin pernah dijalani. Sedang Islam yang mengatakan bahwa dunia itu lebih remeh daripada bangkai anak kambing yang cacat. Ya, dulu pernah sampaikan Pak. Nabi SAW itu pernah lewat bersama para sahabatnya, ketemu bangkai anak kambing cacat pula, tenteng. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Kabarkan sama Nabi. Pelajaran ini. Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, gratis aja nggak ada yang mau, kok suruh beli? Kata Nabi SAW, sungguh dunia dan seluruh isinya lebih hina di sisi Allah daripada ini.
Terus bagaimana kita mengejar yang seperti itu? Terus berteori kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang, itu nggak ada. Agama yang mengajarkan seperti itu saja kita nggak bisa seimbang. Masih berat dunianya. Bagaimana kalau dipakai kaidah seimbang? Apa nggak rusak? Jelas dalam Al-Quran apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih utama bagi kalian daripada apa? Negeri dunia ini. Allah mengatakan innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sekedar senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di negeri akhirat. Enggak seimbang kan menurut Al-Quran? Bahwa akhirat lebih mulia daripada apa? Dunia. Bersama itu kita masih memberatkan mana? Dunia ini daripada akhirat. Coba itu satu saja, satu ilmu itu sampai kepada kita. Jadi andaikan kita ini hitungan gagang katakanlah, ya, yang ini katakanlah 1 jam lagi orang yang janjian dengan kita ini akan membawa keberuntungan yang besar itu akan datang. Lalu dapat tawaran, ini kita tolonglah saya sebentar dan seterusnya. Orang nantilah cari orang lain. Kenapa? Nggak mau luput keberuntungan ini. Dan sekarang kita baca bahwa setiap malam Allah turun ketika sepertiga malam yang akhir dengan keberuntungan yang begitu besar dari Allah Taala. Kenapa dengan ilmu itu kita berlalu? Berarti Nabi SAW mengatakan min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni, itu butuh ilmu sehingga seorang bisa memerinci mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, sekalipun mubah. Kalau orang urusannya ini kan boleh, itu dunianya orang umum. Dunianya orang zuhud itu maju lagi daripada boleh. Tidak setiap yang boleh diambilnya, tetapi apa? Diperinci apa itu memberi manfaat bagi dia dari dunianya sampai nanti yaumul kiamat atau tidak. Jadi bukan zuhud harus kubuknya reot, nggak ada lampunya, bukan. Itu bukan zuhud. Biasa makan 2 piring katakanlah, mau zuhud tambah 1 piring, tawa nggak bisa bunyi, malah nggak kerja, kelaparan. Jadi zuhud bukan seperti itu. Lakukan sebagaimana kita biasa, beraktivitas sebagaimana biasa, tapi itu berinci mana yang betul-betul manfaat bagi diri kita di dunia sampai nanti di sisi Allah, dan mana yang tidak bermanfaat sekalipun mubah. Antum itu duduk bersama teman 2 jam ngobrol katakan, selama nggak ghibah dan seterusnya, boleh apa nggak boleh? Boleh. Ngobrol tentang pertanian apa saja boleh. Tapi bagi orang yang mau zuhud, mikirin waktu 2 jam ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Kalau obrolan itu kita kira berlanjut dan sudah tidak ada manfaatnya, kenapa harus diteruskan? Pindah kepada sesuatu yang bermanfaat. Kalau sehari seorang bengong katakanlah, dari pagi sampai sore bengong katakan, boleh bengong itu. Yang penting nggak sampai kebablasan begitu. Tapi itu kan nggak manfaat. Andaikan dia baca 1 hadis atau dia kerja 1 hari itu mencari 1 hadis, itu pun belum ketemu, itu bermanfaat. Coba bandingkan, kita ini bangga, gitu. Cari ayat Allah bersama terjemahnya dan maksudnya, mau cari, dicari, dipelajari betul. 1 hari 4 jam habis waktu kita, belum ketemu, tapi itu manfaat, dapat ibadah dari Allah, pahala dari Allah Taala. Tapi kalau kita ngobrol katakanlah sampai kadang-kadang malah ghibah dan seterusnya misalkan, ya itu. Dan memang kita punya harta, tetapi tidak membawa manfaat bagi kita, bahkan adanya itu sia-sia. Itu kalau harta itu tidak kita nafkahkan sebagaimana semestinya. Itu mari kita didik diri kita sekali lagi untuk selamat dari sifat bakhil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dari kecikiran hatinya, dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kenapa Allah pakai kalimat sukh? Karena orang yang selamat dari sifat kikir dalam hatinya, tentu dia tidak akan bakhil. Ya? Jadi seorang yang hatinya selamat dari sifat kikir, maka perbuatannya tidak akan bakhil. Ya? Jadi nomor 3, perkara ya kita miliki, tetapi tidak bisa kita harapkan manfaatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah harta yang Allah berikan kepada kita, sekalipun kita cari dengan susah payah, tetapi kita tidak bisa menafkahkannya secara benar, baik untuk kepentingan diri kita ataupun untuk kepentingan saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Kemudian yang keempat, akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa qalbun, hati. Kita semua punya hati. Ya. Farighun min mahabbatillah, yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Wa tauqi ilaihi, dan kerinduan kepada Allah. Wal unusu bihi, dan merasa damai bersama Allah. Hati. Hati kita ini kalau nggak ada kecintaan kepada Allah, gersang. Sampai kita ini nggak bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Coba lihat orang-orang yang kaya raya, katakanlah hartanya penuh bertumpuk di sisinya, anak ada, istri ada, katakan lengkap semua perabatan dunia. Tapi hatinya ini kosong dari ruh Islam, katakan. Dia bingung. Kadang-kadang frustasi sampai kepada aksi mungkin bunuh diri atau gila, atau saking bingungnya lari ke pangkuan thariqah sufiyah. Kenapa? Qalbun farihun min mahabbatillah, hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Sudah ulama kita menjelaskan sebagaimana dari Al-Quran, poin terbesar dan paling cepat untuk turunnya kecintaan Allah kepada kita ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Imran, Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Nabi diperintah oleh Allah untuk berkhutbah di hadapan manusia. Katakan ya Nabi Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau kalian betul-betul mengikuti aku, kata Allah SWT, yaitu Rasulullah SAW, yang diikuti tadi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Para ulama kita menerangkan bahwa cara terdekat untuk mendatangkan kecintaan Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu seorang yang menyanjung Nabi, mengaku-ngakukan Nabi, bersalawat kepadanya berkali-kali, katakanlah, dengan salawat-salawat yang tidak ada tuntunan dari syar'i, dengan alasan itu mencintai Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW, maka tidak pernah menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kemurkaan Allah yang ada pada mereka. Kan itu Hasan al-Basri menerangkan, sebagaimana juga pernah disampaikan, laisa sa'nu an tuhibbah wa innama sa'nu an tuhabbah. Perkara yang paling penting itu bukan bagaimana kalian mencintai, bukan bagaimana kalian mencintai Allah. Itu penting, itu afdal, tapi ada yang jauh lebih afdal. Wa innama sa'nu an tuhabba. Tapi urusan yang terpenting hanyalah apa? Bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Jadi seorang mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, semua orang bisa. Tapi bukan itu perkaranya. Wa innama sa'nu an tuhabba. Tapi perkara yang penting itu bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Itu mengingatkan kita kepada apa? Jangan mujarradul iddia, bukan sekedar pengakuan. Tapi bagaimana kita mewujudkan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu turun kecintaan Allah. Kembali kepada kalam Imam Hasan al-Basri, laisa sa'nu an tuhibba. Urusannya itu bukan bagaimana kamu mencintai, wa innama sa'nu an tuhabba. Tapi perkara yang lebih penting bagaimana kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah sudah menerangkan, kalau kita ingin mendapatkan yuhibbukumullah, jawabannya fattabi'uni, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu isyarat ilmu. Jadi supaya hati kita ini penuh dengan kecintaan kepada Allah. Dan cinta itu bukan harus segala sesuatu menyenangkan kita. Seperti saya mencintai, kita mencintai saudara muslim. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Dan kita tidak harus mendapatkan dari saudara yang kita cintai sesuatu yang menyenangkan kita terus, tidak harus. Kan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabiullah Ibrahim AS sebagai khalil, kekasih, kan? Sedang kekasih itu puncak kecintaan. Tapi bersama itu, ketika Allah memberikan kepadanya seorang putra, begitu beranjak dewasa, putra ini katakanlah Nabi Ismail yang punya ilmu, taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah saleh, sangat disayang oleh Ibrahim. Maka Allah tiba-tiba memerintah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Itu sebagai kaidah.
Bahwa pernyataan cinta itu butuh pujian, butuh pembuktian. Yaitu ayat Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," itu disebut oleh ulama ayatul mihnah, ayat ujian. Di sana ada orang-orang yang mendakwakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia terbelah menjadi dua. Orang yang tadinya mendakwakan cinta kepada Allah, ternyata begitu Allah uji untuk mengikuti Rasulullah SAW, mereka menyingkir, memilih mengikuti hawa nafsu. Sebagian kaum dengan sekalipun menderita di dunia, katakanlah, harus dengan susah payah dia berjuang untuk mengikuti jalan yang di situ ada Rasulullah SAW. Dia tetap istiqamah jalani dan pilih sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk mendaki gunung yang tinggi dan engkau perintahkan kami untuk mengikutimu menyelam ke dalam lautan yang paling dalam, kami akan lakukan semua itu selama itu sebagai bentuk mengikutimu." Begitu ashabi Rasulullah. Sehingga wajar ketika Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswad lalu mengatakan, "Saya tahu kamu cuma sebongkah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menimbulkan mabarat. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, tidak saya cium kamu." Lalu dicium batu tadi semata-mata apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini hidup bersama Nabi, katakanlah, sekarang ini bersama sunnah Nabi, sebagaimana kehidupan para sahabat tadi, tentu akan sangat indah. Kita akan menjadi orang yang paling mudah diatur oleh agama ini. Nabi katakanlah dengan hadisnya sekalipun tidak datang orangnya, tapi kita gambarkan datang kepada kita. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu PR dalam pikiran kita, berarti saya harus melihat bagaimana Nabi salat. Sedang Nabi sudah tidak hidup lagi. Berarti sifat salat Nabi ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Berarti beranjak belajar ilmu untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seterusnya. Sehingga dalam hati kita ini tidak pernah kosong dari mencintai Allah. Maka ketika hati kita ini gersang, ibadah tidak nikmat, kecintaan kepada Allah kurang, orang kok gak rindu kepada Allah, itu hati-hati. Dan Nabi SAW saja dalam doanya mengajarkan bahwa Allahumma inni as'aluka as-sawqa ila liqa'i. Ya Allah, aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Karena dalam hadis dikatakan apa? Barang siapa yang rindu kepada Allah, maka Allah rindu kepadanya. Bagaimana kita tidak rindu kepada Allah? Zat yang setiap hari kita sembah, kita minta kepadanya, kita sujud ke hadapannya, kok nggak ingin kita ketemu kepadanya? Sekarang saja kita manusia, kita itu mencintai seseorang. Orang itu sangat kita cintai, sifat-sifatnya kita kenal dan seterusnya. Kita angan-angankan supaya ketemu dengan dia, ya kan? Maka setiap saat kita mengharapkan dia bertemu. Begitu dia mengabarkan mau ke rumah kita, maka kita pintu itu yang kita bayangkan sudah sangat indahnya bertemu dengan orang yang sangat kita cintai. Itu baru antar manusia. Bagaimana nanti kalau kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan hati kepada kita. Jangan sampai hati kita ini tidak bisa kita ambil manfaatnya. Karena itu isi hati kita ini dengan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, ya, rasa tentram bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini tidak akan mustajib. Orang kok ibadah itu enggak cinta sama Allah. Ada seorang yang begitu, takbir sujud plus untuk duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Itu kok betul. Salat itu enggak ada tumakninah. Berarti dia enggak betah, enggak urus billah, enggak merasa tentram bersama Allah. Padahal salat itu bersama siapa? Bersama Allah. Tapi kita lihat orang yang betul-betul cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu ibadah seolah-olah enggak diangkat dia dari sujud. Sampai ada seorang alim itu yang ketika sujud itu menyatakan kepada Allah, ya Allah, andaikan tidak karena waktu yang Kau batasi untuk sujudku ini, saya enggan mengangkat kepala saya ini dari sujud. Saking nikmatnya bersama Allah. Coba kita ini kalau sholat khusyuk sujud, seolah langsung interaksi dengan Allah. Nikmat betul, mau diangkat itu sayang.
Nah kalau khusyuk itu gangguan itu hilang, capek saja bisa hilang loh dengan iman yang tinggi. Nah seperti itu. Itu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita rindu kepada Allah, maka Allah rindu kepada kita. Nah kalau hari ini hal itu masih minimal katakan ada pada kita, bagaimana kita menyikapi? Tadi sudah dikatakan dalam ayat, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tekuni sunnah Nabi SAW. Ya, apa yang ilmu sampai kita tentang sunnah, mari kita ambil, kita amalkan, kita wujudkan, kita jadikan akidah, lalu kita bela. Lalu kita terapkan dengan sunnah tadi al-wala wal bara. Siapa yang berwala cinta kepada sunnah berarti kita cintai. Siapa yang membenci sunnah berarti kita beri kebencian. Terus kita jalan tanpa goyah sedikit pun, istiqamah sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan Allah ridho kepada kita. Jadi jangan sekedar tekad itu tadi. Pulang dari ngaji, saya mau belajar sunnah, saya mau membela sunnah, saya mau berdiri di atas sunnah. Sekalipun seluruh masyarakat saya mau bilang apa? Tekad. Tapi kadang-kadang cuma berhenti di tekad. Begitu ditegur tetangganya sudah lain lagi. Maka butuh perwujudan, butuh jihad melawan diri kita. Ya? Karena itu supaya kita berta'awun di dalam mengamalkan sunnah, berta'awun di dalam mengambil sunnah Rasulullah SAW, membela dan menghidupkan sunnah Nabi SAW itu seperti itu. Dan mari mulai hari ini kita isi hati kita ini dengan kecintaan kepada Allah. Nyatakan kita cinta kepada Allah, lalu mohon kepada Allah kekuatan supaya kita ini bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lalu kita harapkan dengan itu Allah mencintai kita. Jangan kita ini terlalu banyak mengumbar kalimat saya mencintai Allah. Tapi apa? Wa inna masa'nu an tuhabba. Yang paling penting bagi kita bagaimana Allah mencintai saya. Kerja keras bagaimana Allah mencintai saya. Sekalipun seluruh manusia enggak mengakui kalau Allah mencintai, itu enggak penting. Yang penting bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah seperti ini. Maka dibangun ibadahnya, ucapannya, ilmunya, pikirannya, niat hatinya, akidahnya dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Jangan punya niat yang bid'ah. Loh, apa ada niat bid'ah? Ada. Orang punya niat mikir misalnya saya, dakwah kok sulit betul. Jadi kalau pas Isra Mi'raj saya mau kumpulkan sambil peringatan Isra Mi'raj, saya dakwah orang. Itu niat bid'ah. Karena niat itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diwujudkan niat tadi menjadi niat apa amal yang bid'ah, maka segera dia bertaubat. Mestinya seperti itu. Jadi kalau terbesit pada diri kita ini sesuatu yang menyimpang dari sunnah, segera dirujuk, dikoreksi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita ini menjadi satu kantong yang betul-betul terisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak usah tertipu dengan orang yang bergaya nikmat ibadah dari kalangan tariqah sufiyah. Kembali bahwa ibadah kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka apa pelakunya bisa khusyuk, merasakan dirinya nikmat, itu ketertipuan. Kita ambil pelajaran dari orang-orang Khawarij yang Nabi SAW katakan seperti itu. Mereka khusyuk, khudu ibadah, tetapi justru dikatakan dan diancam oleh Nabi dengan azab neraka. Ya, khawatirin rahiman wa rahimakumullah. Jadi perkara yang keempat yang ada pada kita tapi sia-sia dan tidak bisa kita ambil manfaatnya, hati kita yang kosong dari kecintaan kepada Allah, dari kerinduan kepada Allah, dari tentram dan bahagia bersama Allah. Kadang-kadang kita ini masih lebih tentram bersama saudara kita yang mungkin menyeret kita kepada maksiat, betah tinggal di situ. Bagaimana kita bisa duduk lama dengan seorang ahli bidah yang justru berupaya mempreteli sunnah kita satu persatu, daripada kita duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepadanya, beribadah, menyembahnya, mengamalkan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekalipun antum sendirian, selama antum bersama sunnah, maka berbahagialah, karena Allah akan meletakkan kecintaan dalam hati kalian, antum semuanya, dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kesendirian kita ini membuat kita goyah. Dikala umumnya manusia menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran kita ini sebenarnya kalau dihitung di atas sunnah itu cuma sebentar. Sesaat lagi kemudian kita menemui Allah. Kalau kita membawa apa yang ada pada hati kita dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepadanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang bagus. Tapi kalau hati itu kosong, sekalipun kita membawa ibadah yang begitu banyak,
sedang ibadah itu tidak ada kaitannya dengan hati kita, maka itu seolah-olah hambar dan tidak ada manfaat. Nah, kemudian yang terakhir dalam malam hari ini yang kita bahas, kita punya tapi sia-sia dan tidak ada manfaatnya, lalu kita nggak bisa harapkan manfaatnya. Wa badanun mu'aqqalun min ta'atihi wa khidmatihi. Jasad badan yang libur, nganggur dari ketaatan kepada Allah dan dari membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parah itu bukan sekedar nganggur tidak berbuat, badan yang dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nikmat yang paling besar Allah menciptakan diri kita ini. Dari kecil kemudian kita tumbuh besar menjadi manusia semacam ini. Maka kalau badan itu dirusak dengan maksiat kepada Allah, ya kan? Dihabiskan dengan bermaksiat kepada Allah, dihambur-hamburkan untuk maksiat kepada Allah, sampai menemui ajalnya seperti itu, pasti orang itu memiliki sesuatu, tapi sia-sia dan tidak bisa diambil manfaatnya. Kan itu sering kita sampaikan kalimat, jangan sampai kita ini bertutuan keringat ini, kalau itu sekedar untuk bermaksiat kepada Allah atau menolong seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Membesarkan sesuatu yang kalau sesuatu itu menjadi besar justru akan menghalangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Karena segala ikatan yang ada di dunia ini yang membuat kita ini harus buntu, terbendung dari mengambil sunnah Nabi SAW lepaskan. Lalu kita ikat diri kita ini dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, kita punya jasad diciptakan oleh Allah. Jangan sampai itu nganggur, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Dan lebih dari itu jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Takutlah. Nabi SAW mengatakan setiap Bani Adam ada bagiannya dari zina. Semua ada pada tubuh kita. Mata, zinanya apa? Memandang. Telinga, zinanya mendengar. Mulut, zinanya berucap. Hidung, zinanya apa? Zinanya mencium. Tangan meraba, kaki berjalan. Semua itu kalau sudah kuat akan diwujudkan dengan pasti. Dari dosa kecil terus beranjak sampai kepada dosa yang besar. Nah, coba kita perhatikan. Telinga termasuk badan kita. Mata termasuk badan kita. Kaki termasuk badan kita. Tangan seperti itu. Dan seterusnya. Apakah masih nganggur tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah? Lebih dari itu, apakah masih kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Kita punya lisan yang bagus seperti ini. Fasih bisa. Tapi bukan Quran yang kita baca. Omongan-omongan kefasihan. Tinggalkan. Kita menyenangkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan lisan kita. Bacakan hadis misalkan sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan sepertinya. Bukan maksud hadis semestinya, tidak. Tapi untuk menyenangkan ahli bidah yang baca usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku muni usalli. Nabi bisa bahasa Jawa tiba-tiba. Dan lisannya pasti. Hadis dibaca dengan pasti. Tapi untuk apa? Membela kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ini bisa duduk mengucapkan kalimat yang fasih, berceramah atau seperti itu, tapi itu semua yang keluar adalah maksiat kepada Allah. Bukankah kita ingat hadis Nabi SAW? Ya, seorang itu yatakallamu bi kalimatin min suhtillah, berbicara satu lafaz, satu kalimat, enggak usah dua, yang itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yalqafiha bal, tidak terbersih dalam hatinya. Yahyi biha fi jahannam, terperosok dia ke dalam neraka jahannam dengan sebab satu kalimat. Itu satu kalimat. Bagaimana kalau banyak? Setiap hari kita ucapkan kalimat, beratus-ratus kalimat keluar dari lisan kita. Tapi semua itu kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kemaksiatan, mengajarkan perkara yang sia-sia dan seterusnya. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ikhwan fillah rahimani wa rahim. Kita ambil ucapan Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Karena seorang yang menghisab dirinya hari ini, dia akan siap menghadapi hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang yang lupa kepada dirinya hari ini, dia akan menghadapi hisab Allah dalam keadaan tidak siap. Kan itu kalau kita berbuat kebaikan, gak usah kita ingat-ingat dan kita hitung-hitung.
pasti akan kita terima. Yang perlu kita koreksi, kita teliti, kita ingat, lalu kita taubat kepada Allah itu adalah kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Badan yang segar sehat seperti ini setiap hari berangkat beraktivitas untuk apa? Apa untuk maksiat kepada Allah? Sampai kadang-kadang sholat kita tersia-siakan, terlambat kita sholat untuk apa? Ya? Jadi kemarin saya juga baru dengar, Masya Allah, seorang mengadakan katakanlah acara entah apa yang barangkali itu ada musiknya, tapi ada yang ngaji. Pas azan zuhur baru mulai ngaji. Alhamdulillah, baru begitu dainya. Azan zuhur. Campur musik, laki perempuan tetap saja saya, Masya Allah. Jadi perbuatan yang dia lakukan seperti itu dari seluruh badannya dari awal sampai akhir, dipanggil oleh Allah yang dia harus datang, ditinggalkan, diselisihi, diakhirkan, ditunda, diremehkan. Lalu dia pancangkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Badanun mu'attalun min ta'atillah. Badan yang libur dari taat kepada Allah. Kalau sekedar libur saja sudah tidak bermanfaat, bagaimana kalau tidak libur tapi malah untuk maksiat? Kan itu perhatikan ya kawan setirahnya. Ketika kita jadi katakanlah mengajar kepada talabah kita, perhatikan lisan kita. Kalau tak barangkali yang kita sampaikan itu kita tahu keliru, harus ada pembenahan. Dibenahi. Kita mengajarkan barangkali di sekolah agama sifat Allah 20, jam pokok dan seterusnya. Kita ngerti itu adalah akidah asairah yang batilah. Kalau kita sampaikan dalam keadaan anak itu paham bahwa itu salah. Lalu kita beri yang benar. Kalau itu kita ajarkan, lalu kita terangkan kepada mereka tanpa kita beritahu bahwa itu keliru, berarti kita telah melakukan penipuan besar terhadap akidah anak-anak kita. Anak pendidik kita. Kalau sampai anak itu mengamalkannya akidah seperti itu sampai dewasa katakanlah, lalu kemudian nantinya tidak ada yang membenahi dengan sebab ilmu yang kita sampaikan dalam keadaan batil tadi, lalu kita mati, dibangkitkan oleh Allah, ditanya, apa yang kita akan jawab? Jadi mari kita manfaatkan badan kita ini. Jangan sampai kita habiskan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Minimal, maksimalnya jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Mata kita bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Bagaimana kalau tidak bisa melihat? Telinga kita bisa mendengar, nikmat dari Allah. Bagaimana kalau dikuncinya? Ya, kita lihat bagaimana saudara kita yang sakit, yang kurang dan seterusnya. Lalu kemudian kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan digunakan untuk ghibah, mengucapkan kalimat namimah, bermaksiat kepada Allah, mendakwahkan kebid'ahan, kemaksiatan, mendukung perbuatan syirik dan seterusnya. Lalu kita kerahkan tenaga kita untuk perkara-perkara yang seperti itu. Maka adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwana fid din wa akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah. 5 hal yang sudah kita ambil dari perkara-perkara yang kita miliki sebenarnya, tapi sia-sia dan kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Ingat itu, dan mari kita bersama-sama untuk belajar dari hal ini, sehingga ketika kita cari ilmu, mari segera kita amalkan. Jangan diselisihi, jangan kita ini mengikuti selain ilmu kita. Manusia itu cuma terbagi 2. Apa kata Allah SWT kepada Nabi SAW? Illam tastajibu laka fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka itu enggak mau mengikuti kamu ya Rasulullah, berarti mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Berarti cuma dibagi 2 tak? Mengikuti Nabi berarti mengikuti apa? Al-ilmu. Tidak mengikuti ilmu berarti mengikuti apa? Hawa nafsu. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, man lam yattabi' ilmahu faqad ittaba'a hawahu. Siapa yang tidak mengikuti ilmunya, berarti dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Enggak ada manzilah bainal manzilatain. Setengah ilmu, setengah hawa nafsu, enggak ada. Jadi kalau orang memutuskan sesuatu sekedar dengan perasaannya, menurut saya, menurut kecemburuan saya, berarti dia tidak mengikuti ilmunya. Seperti Khawarij ketika memandang Ali dan Muawiyah mengambil hakim selain kitabullah, katakanlah mengangkat 2 orang hakim dari kalangan manusia, sekedar dipandang dari pandangan kebodohan. Semangat. Dengan semangatnya dikafirkan 2 sahabat tadi plus 2 hakimnya plus orang-orang yang ridha. Jadilah orang-orang
yang menjadi sejelek-jelek makhluk. Coba hari ini seperti itu juga. Karena itu penilaian seorang yang jahil itu sangat kemungkinan besar keliru. Sedang penilaian seorang yang alim itu penuh dengan hikmah. Nah ini perlu kita jajarkan ikhwan. Yang hari ini banyak dimentahkan oleh kaum muslimin sendiri. Ini orang jahil gak tahu ilmunya, tidak bisa membedakan mana fa'il dan maf'ul bih. Itu menyelisih seorang alim yang punya ilmu dengan semangatnya. Bahwa si alim ini salah, ini begini dan seterusnya. Masih banyak orang yang berduyun-duyun mengambil pendapatnya, lalu memberikan kesikohan kepadanya dan mendukungnya. Hati-hati, seperti itu dulu kasus kesesatan Khawarij. Hari ini kan seperti itu. Sehingga agama ini diimbaskan kepada mazhab demokrasi. Semua orang boleh bicara. Sampai orang nggak ngerti belajarnya di mana, ngajinya bisa apa nggak bisa, iqra sudah khatam apa belum khatam, berbicara masalah agama, masih ada telinga yang mau nguping kepadanya. Ini kasus yang sangat mengenaskan. Sehingga bukan perbaikan yang terjadi apa? Fitnah. Ya kan? Para orang-orang Khawarij dulu nggak tanya pada sahabat, bagaimana maksud penafsiran ayat ini? Lalu bagaimana penerapannya terhadap orang yang melakukan seperti Ali dan Muawiyah ini? Tidak. Tapi mereka menilai dengan kebodohannya dan semangatnya sendiri, menyempal. Biar dinasihati oleh para sahabat, mereka tidak percaya. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Itu mari kita terapkan kaidah ini. Kalau hari ini ada orang menyelisih Sahih bin Baz, Al-Albani, kita lihat siapa dia. Nah kalau dia barangkali selevel dengan Al-Albani, Sahih bin Baz, mungkin kita sejajarkan. Nah kalau tidak, kenapa harus kita dengar ucapannya? Sedangkan dalam ilmu hadis dikatakan seperti ini. Misalkan seseorang Zaid, kalau dia membawa hadis sendiri, hadisnya thiqah, diterima. Bagus katakanlah. Tapi dia katakanlah, kalau dikumpulkan dengan orang yang lebih alim dari dia, maka hadisnya bisa jadi dhaif. Kalau hadis itu menyelisihinya. Coba seperti itu. Pemuliaan Islam terhadap ilmu dan orang-orang yang Allah beri ilmu kepadanya. Ya, karena itu jangan kita ini mudah tertipu dengan hiruk pikuknya suara manusia hari ini yang mengkritisi para ulamanya, mengkritisi para talabul ilmunya, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Jangan terpengaruh dengan seperti itu. Ya, karena kalau kita ikuti berarti kita terfitnah. Tapi kalau kita menjauhi lalu sikap percaya kepada ilmu dan orang lain, maka kita insya Allah akan mendapatkan jalan yang selamat. Itu pertama, ilmu diamalkan. Yang kedua, amal ibadah kita hendaklah didasari dengan ikhlas dan harus ada contohnya dari Nabi. Yang ketiga, harta kita adalah kita infakkan dengan cara yang benar, baik untuk kepentingan kita maupun untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati kita jangan sampai kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, tentram bersama Allah. Mari diisi dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita, badan dan tubuh kita ini jangan sampai tersia-siakan, berhenti kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.